Saya mengajak Anda untuk mengakses live.fifa.co.id untuk mendapatkan informasi menarik yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Dan berikutnya masih terkait dengan sidang perceraian terjadi antara Ilal Ferhat dan juga Regina kemarin gitu ya pemirsa ya. Jadi tadi pagi rekan saya Elis ini berkesempatan untuk mewawancarai langsung Farhad Abbas langsung dari apartemen tempat ia tinggal. Lantas apakah yang akan diklarifikasi Farhad? Berikut Anda simak tayangannya. Pemirsa SOS, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Farhad dan Mbak Regina. Kita ngobrol-ngobrol sama mereka ya. Mbak, apa kabar? Baik. Mas Farhad? Kabar baik. Baik. Apa nih kesibukannya sekarang, Mas? Ya, hari ini saya akan dampingi Regina dalam pemeriksaan pertama di Polresta Bogor berkaitan dengan laporan KDRT dengan senjata api yang dimiliki oleh Ilal ya. Sehingga jam 9 harusnya di Polres Bogor gitu. Oh begitu, pelaporan ini sendiri terkait dengan apa, Mas? Apa ada ancaman dari Mas Ilal atau bagaimana? Memang ancaman khawatirkan kan terjadi orang yang sakit hati dengan kepribadian ganda seperti itu, yang satu sisi menjelek-jelekan, menghina, membuat suatu berita yang dengan maksud untuk menghancurkan, merusak nama baik daripada Regina, tapi satu sisi kayak kemarin di pengadilan dia ingin rujuk, minta maaf, Oh begitu. minta tetap dikasih makan karena tidak punya pekerjaan dan tidak bisa berkarya lagi gitu. Lalu kalau Mas Ilalnya tidak mau cerai dengan Mbak Regina bagaimana? Nah, dia udah Mas buat Farhad? suatu kesepakatan bercerai ya. Dan lagi pula Ilal kan sudah dengan Mary ya, sudah Yakin itu dengan Mary, Mas? Ya, memang kan sudah di berita-berita semua sudah ditulis semua ya, nggak ada masalah. Kan kalau namanya perkawinan ini kan ya semua orang nggak ada yang mau bercerai kan, tapi tentu ada permasalahan ya. Kalau sudah 4 tahun nggak menafkahi kan, baru 4 tahun tidak memberi nafkah, kemudian sudah menghina-hina melaporkan Regina ke polisi, kemudian masih tidak mau cerai kan, berarti kan ada kelainan gitu, harus diperiksa ke psikiater. Apa saja sih yang akan Mas Farhad lakukan nih selaku kuasa hukum Mbak Regina? Ya kita akan dampingi terus ya, karena dia terus kemarin di sini mobilnya Regina digembosin, kemudian ribut, ngamuk. Dia menggunakan Mary, ada nama Miranda, ada nama Ella. Itu mereka sengaja bikin onar dan sudah diberita acara ada oleh apa namanya? Dilaporkan juga itu, enggak itu kan? kita laporkan juga. Oh, Tapi ketika dia mengata-ngatai, memaki-maki orang, kemudian kita hanya menarik pembantu yang disekap sama dia. Justru sebaliknya dia ngelaporin saya seolah-olah saya memukul dia kan. Padahal data rekaman semua lengkap bahwa yang selalu bikin onar dan bikin ulah itu adalah Ilal sendiri. Kalau Mbak Regina sendiri bagaimana nih Mbak? Kalau Mas Ilal tidak mau bercerai dari Mbak Regina? Ya sebaiknya sih selesaikan saja ya, karena kan memang makanya saya juga aneh gitu, dan kemarin kok di mediasi kan seharusnya tinggal kesepakatan aja gitu. Kenapa di mediasi dia berusaha untuk rujuk dan dia bilang tidak mau cerai, dia maunya damai, dia bilang pengennya melanjutkan pernikahan saja. Makanya saya kok aneh juga nih orang ini ya, padahal di satu sisi dia sudah tinggal dengan Mary, dia kemana-mana bawa perempuan itu ya kan, apalagi Ilal dengan Mary ini sudah tinggal bersama gitu? Setahu saya semua orang berbicara seperti itu di sini ya, dan kemarin juga kan sudah ada kesepakatan bersama ya, surat cerainya sudah ada, tapi saya bingung gitu, masuk ke dalam dia ngotot ke bagian mediator, dia bilang saya tidak mau bercerai, saya ingin melanjutkan pernikahan ini, pokoknya saya tidak mau cerai. Makanya saya kaget dengan alasan juga. Apa itu? Dan dia juga masih minta biaya-biaya untuk kehidupan, makanya, dan dia minta hak asuh anak. Makanya saya ini aneh nih orang, saya bilang nih di depan menjelek-jelekan saya gitu ya, menghina-hina, memfitnah, melaporkan saya KDRT malah gitu, tapi di dalam dia berusaha untuk rujuk. Makanya saya pikir nih orang kayaknya harus diperiksa juga kayaknya. Berita hari ini katanya Ilal minta tes DNA anak, itu kan hanya tujuan untuk mempermalukan kan. Oleh karena itu saya kaget juga, Regina kan tidak menuntut uang atau segala macam yang merugikan dia. Kalau dia menuntut itu bukan anaknya, dia ngapain baru sekarang dia ngomong seperti itu ya? Oh begitu. Jadi udahlah, Ilal nggak usah permasalahkan ya, anggap aja itu anaknya Farhad Abbas kan. Oke? Kita lanjut ke Bogor. Oke, kita lanjut ke mobil. Iya pemirsa, tentunya keinginan Ilal untuk bisa rujuk dengan Regina ini menuai juga banyak pertanyaan gitu ya. Mengingat kemarin-kemarin ini sempat begitu heboh melontarkan berbagai macam alasan kenapa ia akhirnya ingin berpisah dengan Regina. Dan sampai hari ini, saat ini juga nih rekan saya Elis masih berada di Bogor bersama dengan mendampingi Farhad dan juga Regina untuk melaporkan Ilal terkait dengan senjata api yang dimiliki olehnya. Dan berikut sedikit cuplikan beritanya untuk Anda. Pemirsa, ini saya ikut di mobilnya Mbak Regina nih karena belum puas nanya-nanyanya.
Nah, jadi sekarang ini perjalanan untuk melaporkan Ilal atas kepemilikan senjata api ya? Pemeriksaan. Pemeriksaan awal, klarifikasi awal, dan Apa saja sih yang dilaporkan nanti nanti, akan Bang? dilaporkan itu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Oh. Bahwa dalam rumah tangga Dari, ini dia Mbak selalu Regina. mendapat ancaman. Ancaman-ancaman yang dia lakukan Ilal sekarang, mengatakan anak siapa, mengatakan Regina pernah ditangkap, mengatakan Regina dunia hitam dan lain sebagainya. Itu memang ancaman dulu yang tidak mungkin tertekan sehingga Regina mengeluarkan uang makan, uang rokok, uang segalanya lah buat Ilal gitu. Nah, ternyata sekarang dia sudah bongkar semua, dan bagi Regina itu nggak ada masalah. Karena itu adalah cerita orang-orang yang sakit hati dan orang-orang yang memang tujuan untuk menyakitkan orang. Nah, jadi ketika Regina menggugat cerai resmi ya, karena selama ini kan Ilal mengaku suratnya bodong dan hanya dikasiri. Harusnya Ilal itu nggak usah lagi mengganggu Regina. Regina mau nikah dengan siapa saja atau dengan saya itu sah-sah saja, karena pernikahan itu juga pernikahan siri. Jadi nggak ada lagi peradilan-peradilannya. Nah, tapi kita sebagai orang yang taat hukum, karena memang ada muncul surat mungkin dibuat oleh Ilal, walaupun kita pikir itu bodong, ya udahlah nggak apa-apa, biar pengadilan agama yang mengatakan itu bodong atau asli. Suratnya Mas Ilal dengan Mbak Regina ya, maksudnya yang bodong Ya, itu? kartu nikahnya itu. Oh, tapi Mas Yang Ilal bilang, pernah menyatakan bahwa itu surat kalau bodong. itu bodong, kenapa perceraiannya di pengadilan begitu? Yang gugat kan Regina, makanya kita dikata-katain dokter bodoh, sudah tahu nikah siri kok mendaftar ke pengadilan agama, kira-kira begitu. Nah, di sini kelihatan sekarang efek si Ilal ini kan akan kita laporkan juga dengan kepemilikan KTP palsu, KTP palsu, senjata api, identitas palsu. identitas Nah, palsu. ya, dia kan punya KTP yang dengan NPWP yang betul-betul. Nah, ini Ya. di sini kan NPWP-nya Ilal kan ada. Mm-mm. Nah, di sini kita ngelihat Yang palsu yang mana? fotonya dia. Ini namanya nih. Ini aku pakai telepon kedengeran kan? Oke. Ini fotonya Ilal. Kemudian namanya itu sini Haikal. Haikal. Nama aslinya? Nah, ini nama Ilal Farhat. Haikal. Haikal. Oh iya. Nah, jadi ini fotonya, ini NPWP-nya. Oh. Nah, jadi memang udah kelihatan dia punya niat yang tidak baik gitu. Karena dulu pernah mengancam Regina dengan pistol, mengancam menembak, memati. Ya, pernah pistol itu disimpan di dalam brankas. Kemudian karena ada alasan izin untuk memperpanjang, dikembalikan. Regina pikir pistol itu sudah dikembalikan, ternyata masih dalam rumah. Oh, di dalam taunya dari kamar. mana itu? Nah, ketika itu Melihat baru sadar lagi ya? ketika dia pernah membongkar rumah, kemudian di sekitar dekat brankas itu ditemukan. Akhirnya kita lapor RT RW, Satpam Babinsa. Nah, ini untuk membuktikan bahwa saya dengan Regina tidak pernah digerebek di situ. Di daerah Bogor, oleh rumah Mbak Kasat Regina Serse, ya? Pak Condro di Polresta Bogor, kemudian mereka bawa tim identifikasi untuk olah TKP, yang mana yaitu ternyata oleh Ilal diakui oleh milik dia. Ya tinggal dia melanjutkan pemeriksaan itu. Bagi kami sih senjata api, siapa tahu dia punya izin kan, karena mengaku mantan pejabat. Ya menurut saya itu sah-sah saja, silahkan aja urusan dia. Yang jelas kita fokus pada KDRT, ancaman-ancaman dia terhadap Regina. Jadi Mas, Sampai kapankah drama perseteruan antara Farhat Abbas, Regina dan juga Ilal berakhir? Yang pasti jawabannya hanya satu, waktu yang akan menjawab pemirsa ya. Dan setelah ini saya akan hadirkan dua kasus sekaligus. Datangnya dari dua wanita cantik dan juga seksi, yang satu DJ Ferni, yang satu lagi Nikita Mirzani. Apa yang terbaru dengan mereka? Setelah yang satu ini.